Pemakanan nasu atau tidak laku di Allah mengingatkan bagaimana perpecahan umat itu sesuatu yang sifatnya berulang, sifatnya mabni, sesuatu yang selalu terjadi. Dan ya meskipun memang drama kehidupannya yang dibuat Allah itu ya selalu begitu. Manusia bersatu, kemudian ketika ditunggu oleh para penggembalanya, para rasul, mereka disatukan dalam satu akidah, disatukan dalam satu syariah, dan baik mereka ya. Jadi umat yang benar-benar solih-solihah. Diawali dari Nabi Adam ketika terlempar dari surga, kemudian dikirim melalui kekuatan cahaya ke sini, ke bumi ini, ya waktu itu juga satu. Kalau ditarik ke belakang lagi ketika Nabi Adam diciptakan ya satu. Dia diciptakan pasangan dari tulang rusuknya, Hawa. Ya, pada saat berdua di surga aja udah terjadi perselisihan. Toh. Ya tentunya setan yang mengubuk-ububi ya. Nabi Adam kekeh tidak mau makan buah khuldi, tapi Ibu Hawa tergoda untuk makan dengan iming-iming keabadian. Ya, meskipun perselisihan itu dimenangkan oleh Ibu Hawa dengan akhirnya dimakannya buah khuldi. Tapi memang ya begitu, pertama kalian itu satu, lalu fakhtalafu berselisih. Kembali ke bumi, di bumi juga begitu. Nabi Adam dan Ibu Hawa kan tidak langsung kumpul ya, ditempatkan di titik koordinat yang berbeda. Setelah kumpul konon di Jabal Rahmah itu, lalu singkat cerita punya anak-anak. Nah, pada saat baru punya 4 anak, tidak ada yang lain. 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Pun sudah mulai terjadi perselisihan lagi. Meskipun perselisihan awal antar umat manusia itu persoalan perjodohan. Persoalan wanita. Gitu. Nah, disitulah kemudian lanjut ke nabi-nabi selanjutnya. Keturunan generasi kedua, Nabi Sis, gitu kan, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai di Nabi Nuh juga gitu, padahal awalnya ya satu. Begitu di masanya Nabi Nuh sudah berpecah-pecah juga, dan ketika di masa Nabi Nuh semua yang jelek-jelek sudah ditenggelamkan, artinya yang tersisa di perahunya Nabi Nuh berarti orang baik tok. Satu akidah, satu syariah, satu komando, baik tok lah. Itu namanya juga umat wahidah. Umat yang satu, tidak ada berpecah belah. Begitu mendarat perahunya Nabi Nuh di istilahnya Bukit Jundira itu. Sudah pada saat itu masih satu, masih baik umat wahidah. Tapi begitu Nabi Nuh wafat, mulai dah fakhtalafu, berselisih lagi, berikhtilaf, berbeda pendapat. Semakin hari awalnya hanya berbeda pendapat tentang hal-hal yang sifatnya ringan kecil, tapi begitu masuk ke generasi selanjutnya, hal-hal kecil tadi sudah nggak hal kecil lagi, sudah menjadi hal besar,
bertambah terus. Itu. Nah, yang semacam ini yang kemudian menurut saya terjadi tidak pernah absen di setiap zamannya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Seandainya tidak ada sudah ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah? Bahwa semuanya akan diputuskan nanti di akhirat. Perselisihan umat itu loh. Seandainya tidak sudah ada ketetapan bahwa nanti perselisihan umat itu akan diselesaikan di akhirat, ya pasti akan diputuskan sekarang. Apa yang jadi perselisihan? Misalnya perselisihan antara orang Islam dengan orang Yahudi Nasrani, ya. Ini kan ya perselisihan pendapat. Menurut Yahudi Nasrani, Tuhannya orang Yahudi Yahweh, Tuhannya orang Nasrani Eliyah. Kemudian Yahweh menurut orang Yahudi punya anak Uzair. Sementara Elijah atau Eliyah punya anak Yesus. Islam, enggak. Allah itu kul huwallah wa ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perselisihan. Siapa yang benar? Ya, perdebatan kita udah sering lihat di video-video ya. Loh, siapa yang benar? Ya, Allah yang benar. Lalu bagaimana untuk tahu? Iman. Masa nggak bisa? Ya, nanti terakhir diputuskan di akhirat. Tapi kalau sudah terakhir diputuskan di akhirat, itu kan keputusan yang telat bagi kita, bukan bagi Allah. Artinya kalau tahu ternyata keliru kan nggak bisa diperbaiki. Kalau tahu itu benar ya alhamdulillah. Gitu. Nah ini sesuatu sekarang mulai ada coba pemikiran, dekonstruksi pemikirannya. Ya, yang membawa juga orang ahli ya. Mungkin lebih ahli dari saya dalam hal tafsir, dalam hal nahwu sorofnya, batik, bayan batik, mantak, antik, ma'ani balaghahnya, jauh lah. Sedang membawa satu konsep bahwa kematian itu bukan akhir dari perjuangan. Bahwa nasib itu masih bisa diperjuangkan setelah mati. Akhirat itu bukan vonis katanya. Di sana masih bisa diperjuangkan. Jadi ini persoalan akidah sebenarnya. Tapi buat kami ya yang terang-terang saja bahwa Quran ini menjelaskan berkali-kali kepada kita, kamu itu takutlah hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat, pertolongan, usaha, tidak ada sudah. Ayatnya sudah jelas begitu. Artinya kalau ternyata di akhirat itu masih bisa ikhtiar, bukan sebuah vonis. Ayo kita lo ngapain di dunia susah-susah beramal baik. Oh ya kita ngawur aja di sini seenaknya. Mulai dari nyuri, maling, zina, ngerampok, bunuh, sakarpe lah. Nanti di akhirat diusahakan ampunan, diusahakan syafaat gitu aja kan. Kalau memang akhirat itu bukan vonis. Orang kalau berpikir gitu semua rusak tatanan ini. Allah memberikan deadline. Ada satu time limit batas akhir. Itu karena memang supaya manusia berupaya keras untuk menyiapkan sebaik-baiknya di dunia. Makanya itu kan walikuli ummatin ajal. Ayatnya jelas. Gitu loh. Maka bahkan ketika dalam surat Al-Munafikun manusia minta ditangguhkan sebentar saja nyawanya agar tidak dicabut karena dia ingin bersedekah.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka jawab Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda titik batas seseorang ketika sudah datang waktunya. Nggak bisa. Nah, kalau memang setelah ajal itu bisa ikhtiar, ngapain Allah begitu menegaskan tidak ada, sudah diulang di batas waktu, nggak bisa. Ngapain? Lalu betapa banyak penyesalan orang di akhirat. Bahkan dia bilang, lau annalana karrotan. Seandainya saja ada kesempatan kembali ke dunia. Gitu kan. Maka dia bilang, nak malu amala fima taroktu kalla. Aku akan beramal sesuatu yang dulu aku tinggalkan. Loh, kalau memang di akhirat masih sudah bisa, udah nggak usah ke dunia lagi lah. Di sana aja istighfar. Kan gitu. Nah, tapi konsep seperti ini yang saya lawan. Jadi meskipun ilmu saya tidak seberapa, tapi menurut saya, menurut kita, dibanding dengan ayat-ayat lain, dibanding dengan hadis-hadis, dan juga mantiknya nggak nyambung kalau manusia di sana masih bisa berupaya, dan dampaknya akan sangat buruk bagi orang kalau kemudian di sana dikatakan masih bisa, karena itu akan membuat orang kemudian tidak lagi mau ikhtiar baik di sini. Baru dibikin, jadi bisa Nah, di ayat ini jelas ya, kalau seandainya tidak ada satu kepastian ketetapan bahwa memang semua akan diputuskan di sana, tentu akan diputuskan di sini. Tapi Allah konsisten. Nanti ya nanti kita putuskan di sana. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi faqul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntadzirin. Jadi ketika sudah kalah debat biasanya orang-orang Yahudi Nasrani maupun kafir Mekah, itu lalu biasanya mereka, wes kamu itu kebanyakan ngomong. Sekarang gini aja lah, nabi-nabi dahulu itu mesti punya mukjizat. Nah, kamu sekarang punya mukjizat apa? Coba sini mukjizatmu, tunjukkan sini. Apakah bisa membelah danau atau kamu bisa mendatangkan gandum dari langit atau apa itu? Loh, lihat Nabi Musa, lihat Nabi Isa, mukjizat tok itu. Berapa puluh mukjizat masing-masing itu. Mana kamu umat Muhammad? Kalau kamu memang Nabi katanya penyempurna, mukjizatmu harusnya lebih keren, lebih dahsyat. Mana coba? Gitu. Satu aja lah. Kalau ini membuktikan satu hal dulu. Mukjizat itu bukan sesuatu kesaktian kayak kesaktiannya anak-anak perguruan silat gitu, yang katanya bisa hoeng-hoeng. Ya, dhuwur buyar. Saya cerot dier. Nabi tidak bisa mendatangkan begitu-begitu langsung. Jadi bahkan seorang Nabi Nuh pun tidak bisa kemudian mendatangkan banjir besar, tidak bisa. Ketika diperintahkan Allah mau menyampaikan kepada umat, hei, kalau kamu nggak taat nanti akan ditimpa banjir besar. Sudah. Ketika begitu pun tidak, kemudian Nabi Nuh setelah diwantemi terus bisa mendatangkan, tidak bisa. Setelah dahulu begitu itu apa, banjir besar tidak kunjung datang baru 40 tahun. Setelah hampir 40 tahun dari dahulu itu baru banjir tekai. Dan selama proses nunggu 40 tahun itu, Nabi Nuh pernah mau dipukulin sampai mau mati. Ini dijotos sampai aduh. Ya sama, Nabi Musa ketika dikejar lari bersama sekian ratus ribu umatnya Bani Israel, begitu menghadapi jalan buntu berupa Laut Merah, ya tidak ada Nabi Musa diberitahu sama Allah sebelumnya, nanti kamu punya ajian ini. Tidak ada. Pada saat itu
apa pasukannya Firaun sudah mulai mendekat, ya semek bingung tok, Nabi Musa semek nangis tok. Nah orang segitu banyak Bani Israel kan cowok-cowok kayak karo-karo. Oh ini ki Musa, Musa ini ngejak mati kon iki. Gimana kamu kayak gini nih sudah. Terus mau apa gini nih? Oh banyak. Bukannya malah nyari solusi tapi nyala-nyalain Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya sebagai orang yang beriman, ya cuma nangis pada Allah. Di titik kritis sudah hampir terkesusul, Allah berfirman, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Ya nggak tahu, Nabi Musa juga nggak tahu ini nanti jadi apa. Ya nurut dipukul gitu aja. Inilah. Lah kok terus kemudian karena Allah laut terbelah. Ketika laut terbelah pun nggak kok serta merta Nabi Musa berani lewat. Wedi juga. Itu gimana laut setinggi itu. Tapi ketika Allah perintah lewatlah. Ya berani lewat. Wes lewat dengan susah payah bawa ratusan ribu orang itu. Nah, sementara jalan kaki, sementara Fir'aun dan tentaranya kan bawa kereta, bawa kuda, bawa di tengah laut itu sudah hampir tersusul, Fir'aun juga bisa lewat. Begitu nyampe di sana semua, dari atas, Fir'aun masih bisa terus. Ya nggak tahu apa yang harus dilakukan Nabi Musa. Ketika berdoa kepada Allah setelah cerewetnya Bani Israel, baru pukulkan lagi tongkatmu. Ya, baru kemudian laut itu menenggelamkan Fir'aun. Jadi tidak ada mukjizat yang bisa dilakukan secara sengaja dan inisiatif Nabi Rasul pun tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika Nabi Isa bikin tanah liat dalam bentuk seperti katoiri, seperti apa? Burung. Itu yang enggak kok kemudian Nabi Isa itu punya mantranya, tidak ada. Begitu Allah perintah, bikinlah dari tanah liat itu sesuatu yang mirip burung. Dibikinlah. Dan jelas nggak mirip. Ya karena memang tidak semua orang bisa punya keahlian memahat. Toh. Tapi tidak mirip apapun, begitu Allah perintah, tiuplah. Sambil mengatakan, yuhyi biidznillah. Hidup dengan izin Allah. Nabi saya yang mengatakan aja, yuhyi biidznillah. Ditiup-tiup. Teruslah hidup burung itu. Nah, itu juga bukan karena keinginan atau pengetahuan Nabi Isa, bukan. Nah, di sini semua karena Allah. Di sini Nabi Muhammad yang giliran ditantang. Nah, kamu sudah ngomong banyak kayak gitu, coba leh, apa sih kelebihanmu, mukjizatmu apa? Nah, pada saat ditantang begitu ya sedih Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa ya? Karena memang konsep mukjizat itu bukan untuk sesuatu yang kayak pistol bisa ditarik pelatuknya pasti keluar peluru, enggak ya. Itu hanya karena semangat Allah sendiri yang bertindak. Maka katakanlah Muhammad fakul innamal ghaibu lillahi fa'tabiru. Hal-hal yang gaib gitu itu kekuasaannya Allah, saya tidak tahu apa-apa. Kalau mau nunggu ya silakan. Aku ini ma'akum minal muntadirin, aku bersama kamu menjadi orang yang menunggu. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amastatum idza lahum makrun fi ayatina. Mereka juga gitu ketika sebelumnya memohon-mohon kepada Allah agar diberikan karunia setelah mendapatkan ujian besar. Ketika mereka berdoa-doa, ketika minta kepada Allah. Tapi begitu selesai, hilang bahaya itu, hilang segala macam problem tadi, lalu ujug-ujug mereka menjadi orang yang tidak percaya, membuat makar terhadap ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, katakanlah Muhammad, itu daunnya Allah. Katakanlah Muhammad, Allahu asra'ul makrun. Asra'u makrun. Allah itu sangat bahkan lebih cepat makarnya. Inna rusuluna yaktubuna ma tamkurun, dan para malaikat kami juga mencatat apa yang mereka menjadi pertengkarkan itu ya, sehingga makar manusia seolah-olah akan menutup
agama Allah. Enggak. Allah justru di ayat lain disebut khairul makirin, sebaik-baik pembuat makar. Makanya kita pasrah, serah diri kepada Allah seserah-serahnya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sofi, silakan. Mungkin beda topik, Gus. Jadi Iya, yang silakan. pertama gini, Gus. Saya pernah ditanya oleh orang-orang itu, yang pertama itu kenapa di setiap masjid di SMA itu nama masjid sama, Masjid Ruhullah umpama SMA Uku Selatan. Kenapa bisa begitu? Kenapa enggak umpama Masjid Al-Muhtar umpama, kan begitu? Saya belum bisa jawab. Kemudian yang kedua, sholat Jumat itu apakah memang wajib jumlahnya 40 orang atau seperti apa? Karena saya pernah juga mendengar dari penjelasan-penjelasan itu bahwasanya Jumat itu harus tamam sempurna 40 orang. Itu, Gus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan di tempat kita ini ada istilahnya itu kalau mau menjelang Ramadan itu ada namanya acara ruahan lah, selamatan. Apakah kita boleh menerima kiriman makanan dari acara tersebut? Boleh memakannya, maksudnya apa tidak? Demikian, Gus. Assalamualaikum. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Jumatan. Apa yang pertama tadi? Nama masjid kita harus Masjid nama Ruhullah. masjid kita. Ya, nama masjid kita Ruhullah. Ya, suka-suka gue dong. Gak gitu aja tadi jawab. Repot-repot. Suka-suka gue dong. Gitu aja lah. Tidak ada sesuatu yang wajib juga di situ. Mau dikasih nama apa ya, sama kalau masjid itu kan biasanya Baitul Makmur, At-Taqwa, yang paling banyak kan At-Taqwa ya. At-Taqwa semua biasanya. Kalau Baitur Rahman juga banyak, Baitur Rahman semua banyak juga. Kemudian Al-Falak, Al-Kalin banyak kan. Jadi kalau kita pakai Ruhullah ya enggak ada maksud apa-apa ya, seneng aja dengan nama itu. Selama enggak ada larangan ya seneng aja gitu aja gitu. Ya kayak nama, kenapa kok namanya Syuaibi? Kenapa enggak Syuaibu? Ya seneng aja saya dengan nama Syuaibi. Saya seneng dengan itu. Enggak ada sesuatu yang itu. Kenapa kok enggak? Ya kenapa kamu tanya? Saya gitu aja kayak gitu. Masa saya tanya, itu Burman itu apa namanya itu? Kenapa kok Burman? Kenapa enggak Barmon? Ya, terserah saya. Saya itu punya mbah ya, mbah dari jalur ibu. Itu saudara itu 5. Namanya itu singkat-singkat. Suci, lemes, proso, kuat. Sing jalan. Surat, lemes, suci, proso, kuat. Suci, surat, lemes, kuat, proso. Wes namanya singkat gitu, 5 orang itu.
Mbah saya yang paling tua. Suci, surat, lemes, kuat, roso. Jadi setelah suci, surat. Setelah suci, lemes. Nah, anak yang kasih nama lemes sih, gimana? Ya akhirnya orangnya lemes memang. Terus habis itu punya anak namanya kuat. Kemudian setelah kuat, kurang kuat lagi, roso. Roso, roso. Roso itu dalam bahasa Jawa ya kuat. Nah, kita mau tanya sama mbahnya mbah saya. Kenapa kalau dikasih nama gitu? Kenapa nggak Richard, Kevin Anderson? Ya, maka akan dijawab, ya suka-suka gue dong. Masjid-masjid gue gitu kan. Sudah intinya itu Allah ya. Jadi tidak ada satu itu ya, suatu yang ya terakhir itu. Ya, yang kedua tentang Jumatan. Saya sudah pernah membahas ini kalau saya. Tidak ada satupun hadis yang mewajibkan sholat Jumat itu harus apa? Harus 40 orang. Tidak ada. Jadi tidak ada satupun apa ya satu hadis tentang itu. Jadi ada yang mengatakan maka itu syarat tamam dan sebagainya. Gini aja, secara umum menurut beberapa mazhab, kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali memang mensyaratkan 40 orang. Menurut mazhab Hanafi Maliki 12 orang. Menurut mazhab Hanafi minimal 3 orang. 3 orang. Nah, kenapa kok Syafi'i itu mensyaratkan 40 orang? Karena riwayat pada saat sholat pertama kali Jumat dilakukan di Madinah, itu ada 40 orang yang hadir. Kalau menurut Hanafi, kenapa kok 3 orang boleh? Ya, menurut Hanafi, yang memadai itu pada saat sholat Jumat di surat Jumat yang ketika Nabi Muhammad ditinggal banyak orang untuk nyari dagangan itu, ya kan, di Jarotan itu, yang tersisa hanya 3 orang. Nabi Muhammad yang kemudian makmum dan yang imam. Dan masih jalan, orangnya lari semua. Nah, berarti boleh segitu. Itu. Terus pernah juga Rasulullah, kenapa sih mazhab Maliki 12 orang? Karena pernah juga Rasulullah melakukan sholat itu adalah 12 orang. Jadi tidak ada satu kepastian. Jadi boleh saja 3 orang pun boleh. Itu wes. Terus jadi sudah ya jelas. Jadi ya kalau ada orang masih ngotot ini nggak sah, gimpun, buatan sah gimpun. Terima kasih. Digituin aja. Karena memang kalau orang sedang tidak banyak ilmu itu kan ngotot ya. Pokoknya gitu ya saudara. Ya. Karena apalagi di daerah-daerah yang minoritas atau daerah bencana, daerah apa gitu ya. Kalau disyaratkan 40 ya maka sampai mati nggak akan pernah Jumatan. Ya enggak ada ya syarat hadis wajib harus gitu enggak ada. Nenten ya enggak ada. Nah, sehingga Syafi'i seperti itu. Monggo mau pakai mazhab Syafi'i atau apa atau Hanafi atau apa sih. Lalu tentang apa tadi? Berkat keselamatan. Apa tadi? Tentang apa tadi? Ruahan. Waktu masuk puasa. Oh, pas mau puasa. Orang masuk puasa, kemudian sebelum puasa saling berkirim makanan, enggak apa-apa, silakan dimakan. Asalkan tidak ada nilai-nilai kemusyrikan di sana, tidak ada satu hal yang dilarang oleh agama, anggap aja itu saling bersedekah, menyambut Ramadan, enggak apa-apa, monggo aja, enggak ada yang keliru dari itu, silakan dimakan. Baik-baik saja. Tapi kalau asalkan jangan mewajibkan itu ya. Yang keliru itu kan kalau mewajibkan sesuatu yang tidak atur ya. Tapi kalau sekedar berbagi makanan, saling
bersedekah, baik-baik saja. Asalkan jangan kalau orang yang tidak melakukan itu lalu dianggap keliru, jangan. Ya, itu yang keliru ya. Jadi kalau yang mau melakukan saling berbagi monggo saja. Oke. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semangat semua dulu ya. Sehat semua. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Hari Ahad penuh semangat. Minum air putih yang banyak biar nggak pilek. Waktunya banyak orang uhu-uhu ini. Makanya kita harus jaga kesehatan. Semoga Allah merahmati kita mendengar. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma afil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al khair. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tabarak rabbana wa ta'ala ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hasdina wa najina min syaitan wa qarab. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa'na darajatana. Rabbana man faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika. Rabbana ja'alna muslimin laka wa tidak kana minal muslimin. Rabbana Allahumma ta'ala bi rahmatika Allahumma anzilna rahmatan lak. Allahumma fa'al samawati wa alimil ghaibi wasyahadati rabbal kulli syai'. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal fadar kisyafa wa syahadatul adalun syamul taqwa. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imam.